Oke, kali ini kita bakal bedah babak pembuka dari sebuah thriller politik yang taruhannya tinggi banget. Kita akan lihat gimana sih kekuasaan itu diperebutkan di tempat-tempat yang gak kelihatan. Cerita ini dimulai dari tiga hal. Satu panggilan telepon, satu penyergapan, dan sebuah jebakan yang ya bisa dibilang sempurna. Dari sini, panggung buat sebuah pertarungan besar yang bakal nentuin nasib bangsa pun disiapkan. Ini jelas bukan penangkapan biasa. Ini adalah operasi yang dirancang dengan presisi yang mematikan. Yuk kita mundur sedikit ke awal kejadiannya. Settingnya itu hari Jumat pagi di pelabuhan Hong Kong yang ramai. Suasana yang harusnya damai, tapi sebentar lagi bakal berubah jadi medan pertempuran. Coba bayangin deh, ada kapal pesiar super mewah, baru kinclong, simbol kesuksesan dan kekuasaan. Kapal ini baru aja selesai pelayaran perdananya, lagi sandar dengan anggun di dermaga. Pemandangan yang kelihatannya sempurna kan? Tapi tiba-tiba, boom, ketenangan itu pecah seketika. Tanpa ada peringatan apapun, pasukan taktis bersenjata lengkap langsung menyerbu kapal. Gerakan mereka cepat, efisien, dan tanpa kompromi. Suasana langsung berubah dari damai jadi tegang dalam hitungan detik. Dan ini dia temuan pertama yang bikin shock. 100 kilogram heroin murni. Jumlah segini banyak itu bukan cuma buat ngejebak dia sebagai pengedar biasa loh. Ini buat menggiring opini publik kalau dia itu pemain utama di sindikat narkoba internasional. Dan ternyata masih ada lagi. Masalahnya makin parah. Selain narkoba, mereka juga nemuin persenjataan kelas militer. Ada senapan otomatis, granat, bahkan peledak C4. Tuduhannya sekarang bukan cuma narkoba, tapi udah naik level jadi terorisme. Sebuah tuduhan yang hampir mustahil buat dilepaskan. Nah, pertanyaannya kan sekarang siapa sih target utamanya? Siapa orang yang dianggap begitu berbahaya sampai musuh-musuhnya harus ngerancang jebakan serumit dan semematikan ini? Oke, kita cari tahu siapa dia. Tokoh utama kita namanya Thomas, dan dia ini bukan orang biasa. Dia itu hidup di dua dunia yang sangat kontras dan masing-masing dunia punya aturan mainnya sendiri. Jadi gini, di satu sisi, Thomas adalah seorang konsultan politik yang dingin dan penuh perhitungan. Seorang kingmaker atau penentu kemenangan yang tugasnya mendudukan orang-orang di kursi kekuasaan. Nah, tapi di sisi lain, dia adalah juara tak terkalahkan di klub pertarungan ilegal, di mana yang dipertaruhkan itu kehormatan bukan uang. Dua dunia yang beda banget, tapi dua-duanya adalah bagian dari dirinya. Jadi, di tengah-tengah para politisi yang menurut dia seragam dan gampang ditebak, Thomas ini merasa dirinya adalah pemain yang beda. Dia paham aturan mainnya dengan cara yang sangat sekali berbeda dari mereka. Nah, supaya kita benar-benar paham siapa Thomas, kita harus ngerti cara pikirnya. Beberapa jam sebelum dia ditangkap, dia sempat ngasih pidato yang ngebuka pandangannya yang, ya, sinis tapi tajam soal dunia politik. Ini nih keyakinan utamanya. Buat dia politik itu bukan soal idealisme, tapi soal persepsi. Ini adalah bisnis jualan narasi, moles citra, dan menciptakan ilusi. Sebuah permainan omong kosong. Dan dia adalah masternya. Dan ini pernyataan dia yang kedua, yang lebih provokatif lagi. Menurut dia, ngasih keputusan penting ke massa yang gak paham isu itu adalah kesalahan fatal. Dia percaya di demokrasi modern, pemilih itu bakal selalu ngorbanin moralitas demi urusan perut. Ekonomi selalu menang. Oke, sekarang kita udah kenal siapa Thomas dan gimana cara dia berpikir. Yuk kita sambungin lagi semua ini ke penyergapan di kapalnya. Ini jelas bukan penangkapan acak, ini adalah serangan yang ditargetkan secara langsung. Nah, ini dia kepingan puzzle yang paling krusial. Satu panggilan telepon ini mengubah segalanya. Ini adalah konfirmasi bahwa penyergapan itu bukan murni tindakan hukum, tapi sebuah serangan politik terencana yang dirancang oleh lawan-lawan kliennya. Isi peringatan di telepon itu jelas banget. Ada manuver besar-besaran yang lagi dilancarkan dan tujuannya adalah buat melumpuhkan otak di balik kampanye, yaitu Thomas sendiri. Dia harus dinetralkan sebelum dia sempat melawan. Perintah buat pulang itu adalah upaya terakhir buat menyelamatkan dia. Waktu penyerangan ini, wah benar-benar sempurna. Mereka nangkap dia di hari Jumat, jadi dia nggak punya waktu sama sekali buat bereaksi. Dia ditahan sepanjang akhir pekan, terisolasi total, tepat saat konvensi yang nentuin nasib kliennya dimulai hari Senin. Dia benar-benar disingkirkan dari papan catur di momen yang paling krusial. Jadi, jebakan ini bukan cuma soal bukti palsu ya. Mereka juga pakai sistem hukum buat mastiin Thomas benar-benar nggak berdaya dan nggak bisa gerak sama sekali. Mereka nggak pakai hukum biasa. Dengan undang-undang anti-teror, semua hak Thomas itu dicabut. Nggak ada pengacara, nggak ada bantuan. Dia sendirian. Tugasnya cuma menjaga keamanan dan keamanan keluarganya.
kejebak dalam sistem yang dirancang buat bikin dia lenyap begitu saja. Dan buat nambah tekanan, serangan ini nggak cuma menargetkan dia. Kakeknya, kapten kapalnya yang setia, bahkan seorang wartawan yang kebetulan ada di tempat yang salah di waktu yang salah, semuanya ikut terseret. Jadi, ini bukan lagi sekedar soal politik. Ini udah jadi masalah pribadi. Jadi, inilah posisi Thomas sekarang. Dijebak dengan kejahatan yang mustahil dibantah, ditahan di bawah undang-undang yang melucuti semua haknya, dan dipisahkan dari medan pertempuran pada saat yang paling genting. Pertanyaannya sekarang, dalam permainan tanpa aturan, gimana caranya menang kalau dari awal aja udah dinyatakan kalah?